Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat pagi nih sepertinya ya. Saya masih 1.000 orang yang nyapa nih. Kalau saya sapa lagi mungkin bertambah nih orangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Alhamdulillah sudah jawab 2 kali salam. Ini biasanya lebih mudah digampangkan segala urusan nantinya ya buat para JGP sekalian. Sekali lagi ya biar tambah seru dan sesuai dengan sunnah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siap semuanya nih untuk hari ini. Siap. Baik, ini dari mana aja nih? Boleh kenalan dulu nggak? Yang paling jauh dari Aceh mungkin? Enggak ya, jauh. Mana nih? Mojokerto. Ada yang dari Mojokerto? Oke, Yang luar Sidoarjo ada. gitu. Kenapa? Luar Sidoarjo banyak ya? Ini lebih banyak dari Sidoarjonya tentu ya Dari luar Sidoarjo diprioritaskan. gitu. Iya. Baik, saya APP dulu deh biar seru ya. Biar JGP-nya juga semangat nih ngelihat PP-nya yang semangat. Baik. Datang? Sudah datang belum? Pak Nuhnya? Belum ya? Baik, saya sapa dulu deh. Sudah kenal saya ya? Sudah pastinya ya. Ada di renim saya ini. Baik, perkenalkan saya Devi Aryani, saya PP dari JGP 120B. Ya, saya kenalan sendiri. Sekarang lanjutnya saya mau kenalan, bukan kenalan sih, mau nyapa teman-teman sekalian. Saya lanjut ke SD Negeri Geluran 1, ada Bu Lailatul Yusro. Assalamualaikum Bu Ila. Waalaikumsalam Bu Devi. Iya. Assalamualaikum Bapak Ibu hebat. Selamat malam. Malam. Malam Bu Iya. Ila, Malam, Ibu. keren Bu Ila. Iya, JGP-nya nih jawab nih ya. Bu Ila. Sehat ya Bu Ila ya? Alhamdulillah sehat, semangat Bu Devi. Sehat, siap. Sudah siap kopi? Sudah. Siap pastinya ya. Lanjut saya ke SD Negeri Penambangan Bapak Joni Ika Minarno. Say hello dong Pak Joni buat Halo, JGP-nya. Assalamualaikum. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Ya, selamat malam Pak Joni. Ya, fresh sekali ya. Pak Joni paling muda ya. Tapi sudah menikah Ibu-ibu, jangan DM atau yang lain-lain. Masih muda menikah ya. Sudah lanjut ya, kita lanjut ke SD Negeri Tawang Sari 1, ada Pak Budi Wijaya. Malam Pak Budi. Selamat malam Bu Devi. Assalamualaikum teman-teman JGP semuanya. Sehat selalu ya. Sehat ya, iya. Lanjut saya ke SD Negeri Kebon Anom. Bapak Sutikno, Assalamualaikum. Bapak Ketua. Ya, ini Ketua PP Sidoarjo, Ibu-ibu, Bapak. Iya, Pak Sutikno. Cek. Oke, kayaknya masih bikin kopi nih ya. Mohon ditunggu ya. Bapak Ibu juga bisa bikin Selamat kopi malam dulu. juga Bu MC yang cantik. Terima kasih sudah disapa. Semoga Siap. sukses semua teman-teman PP dan Amin. JGP. Sukses selalu, hebat semua, berbahagia. Amin. Terima kasih Pak Tikno. Sehat Ya, selalu juga untuk sama-sama. jenengan. Oke, lanjut ke. Nah, ini tahu ya lagunya Manusia-Manusia Kuat ini ya. Ya, ini salah satunya juga ada di Sidoarjo, Bapak Tulus. Ya, Saiful Tulus Jatmika. Yang udah pakai udeng nih. Baik, Halo, teman-teman. selamat malam Bapak Ibu, Malam, Pak teman-teman Tulus. JGP dan Bapak Ibu PP. Iya. Persiapan untuk besok ini Bu, hari Terus? jadi Sidoarjo. Siap. Pilih-pilih udang. Siap. Si paling Sidoarjo ini ya. Baik, Pak Tulus. Terima kasih, Pak Tulus. Doa terbaik buat jenengan juga. Lanjutnya saya ke SMK Negeri Jabon. Ada Bapak Fatoni. Assalamualaikum, Pak Fatoni. Oh ya, tuh ada bel tuh. Pak Fatoninya masih ini ya. Masih bikin kopi ya. Lanjut saya ke SMKS Penerbangan Dharma Wirawan Sidoarjo. Ada Bu Nani.
Triwahyuni. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Devi. Iya. Assalamualaikum untuk Ibu Bapak JGB hebat Sidoarjo kuat. Siap. Sidoarjo kuat besok ulang tahun ya Bu Sidoarjonya Bu ya. Iya. Sudah siap Kupang ya berarti ya. Siap Kupang dan lain-lain. Lanjut saya ke SMP Negeri 2 Jabon, Bapak Rianto, Pak Bambang Rianto. Assalamualaikum Bapak. Bapak Bambang. Ya, masih bikin kopi. Yang saya panggil tapi masih nyala dan belum menyahut itu bikin kopi ya Bapak Ibu ya. Monggo buat tim JGP kopi itu mengalihkan segalanya. Jadi silakan bikin kopi dulu supaya tambah semangat gitu ya. Yang tim kopi, yang tim teh terserah deh. Lanjut saya ke SD Muhammadiyah 1 Pucang Anom Sidoarjo, ada Bapak Abdullah Mahrus. Assalamualaikum Pak Mahrus. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Disapa dong. Halo. Iya, terima kasih Pak Mahrus. Lanjut saya ke SD Negeri Wage, ada Pak Masud. Assalamualaikum Pak Masud. Iya, bikin kopi lagi nih ya. Lanjut lagi saya ke SMP Alfa Delta Sari, sobat rekan saya ya. Bapak Suyatno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Pak Cina Pak? Aman ya dari COVID ya? Aman, sehat selalu. Sehat selalu, baik. Salam sehat selalu para PP dan JGP. Semangat. Amin. Semangat ya. Selalu sehat. Siap, Terima kasih. Kembali kasih. Lanjut saya ke SD Al-Falah Darussalam, ada Bu Siti Rohana Arifah. Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Bu Devi. Siap. Assalamualaikum untuk JGP, Bapak Ibu semuanya, semangat malam-malam bisa online ini. Iya, siap Bu Rifa. Dipilih jam segini supaya tidak ini ya, tidak mengganggu aktivitas lainnya. Kalau aktivitas malam nanti bisa dilanjutkan gitu ya. Ya, aktivitas melanjutkan tugas maksudnya ya. Oke, lanjut. Saya lanjut ke SD Geluran 1. Ini mirip banget loh kata teman-teman kayak Pak SBY gitu ya. Ada Pak Randi Bambang Nugraha. Assalamualaikum Pak Randi. Waalaikumsalam Bu Devi, sama rekan PP dan Bapak Ibu JGP. Selamat. Terima kasih Pak Randi, semangat selalu ya. Saya balik ke ini ya, SMKS Yahari Sidoarjo. Ada Bu Yeti Yuni Prohmatin. Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam Bu Devi. Selamat malam semuanya. Aduh, imut sekali. Iya, selamat malam Bu Yeti. Lanjut ini yang selalu mengingatkan kita akan tugas dan selalu menyemangati kita ya. Ada kita ini impor dari Singapura ya Bapak Ibu, dari SMA Singapore National Academy. Assalamualaikum Bu Yuli. Selamat malam. Waalaikumsalam Bu Devi. Halo, selamat malam semua. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. PP dan Bapak Ibu CGP. Meskipun malam tetap semangat ya Bu Devi ya. Siap tentunya. Thank you. Singapura musim apa Bu? Duren. Oh, duren ya. Kirim ya nanti ya. Baik, lanjut saya ke SMKS Madaniyah. Ada Bu Heni Setiawati. Assalamualaikum kembaran. Mana nih orangnya? Waalaikumsalam Bu Heni. Ya, selamat malam Bapak Selamat Ibu, malam. PP dan CGP. Salam kenal dari saya yang belum kenal. Terima kasih. Selanjutnya ada SD Negeri Gelam 2, Bu Endang Kusniati. Assalamualaikum Bu Endang. Iya, Bu Endangnya ngopi juga nih. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dari JGP dan rekan PP, kita bisa mulai ya. Halo, waalaikumsalam Bu Yuli. Iya, Bu Devi, Bu. Bu Yuli yang tadi. Ya, siap Bu Endang. Makasih ya. Baik, teman-teman. Siap. Baik, saya mau cek dulu nih. Assalamualaikum Pak Nuh. Pak Nuh sudah ada di room? Sudah ada teman-teman, Pak Nuh? Saya cek dulu ya. Pak Nuh. Baik. Untuk Pak Nuh, bagaimana Bu Yuli?
Bisa dikontak Kalau mungkin ya. belum hadir bisa lanjut dulu ya. Nanti kalau ini bisa mungkin pas closing statement atau pas ini bisa kita ini Baik. biar nggak nunggu lama-lama gitu kali ya. Iya. Kita momennya kan santai tapi serius ya. Sersan, serius tapi Ya. santai. Siap. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Nuh dan Bapak Erik dari Kabupaten Sidoarjo, teman-teman rekan PP yang selalu bergerak dan menggerakkan, serta yang tercinta tim JGP Sidoarjo. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena darinya lah kita menuju Shirathul Mustaqim. Baik Bapak Ibu JGP dan tim rekan PP, hari ini kita akan melaksanakan persiapan pendampingan PI 2, di mana kita memang punya inisiatif ini agar lebih mengakrabkan sekaligus menyamakan persepsi. Jadi satu dengan yang lainnya tidak beda-beda banget gitu ya. Kalaupun beda itu pun juga demi kreativitas. Tapi fokus kita, fokus bersama, maju bersama, bergerak bersama. Baik, selanjutnya saya akan menuju ke tim PP yang akan presentasi pada hari ini, yang akan dipresentasikan oleh Bu Yuli Wahyuni dari SMA Singapore National Academy dan Pak Budi. Kepada rekan berdua disilahkan. Monggo. Silakan. Ke Pak Tik dulu Bu Devi. Selaku moderator. Oke, baik. Selanjutnya, mohon maaf, ini tadi kita selaku dari PP akan diwakili oleh Bapak Sutikno selaku ketua. Dimohon untuk Bapak Tikno memberikan sambutan pada kali ini. Kepada Bapak Tik, silakan di waktu dan tempat disilakan. Monggo Pak Tik. Terima kasih kepada Devi. Sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nuh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, yang saya hormati Bapak Erik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, serta rekan-rekan PP Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo yang sehat dan berbahagia. Tidak lupa bersama teman-teman JGP Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo yang hebat dan sukses selalu. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya, sehingga pada malam ini, malam yang penuh barokah ini, kita dapat bermuajahah, dapat bertemu, bertatap muka melalui kegiatan virtual. Kedua kalinya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman PP dan tak lupa juga kepada para JGP Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo yang hebat-hebat ini atas kesediaan waktunya menyisihkan waktu untuk persiapan kegiatan pendampingan individu dan lokakarya. Semoga acara pada malam ini senantiasa mendapat hidayah rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga
acara persiapan kegiatan pendampingan individu PI2 dan Loka 2 ini nanti dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan penjelasan sehingga kegiatan PI2 tahun 2023 serta kegiatan Loka kedua ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Marilah ini kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir ini ada, sebelum saya tutup, ini ada pantun untuk kita bersama. Beli rujak ke Surabaya. Cakep. Cakep. Ke apotik 7 beli obat. Cakep. Bersama guru penggerak Sidoarjo pasti bisa. Cakep. CGP angkatan 7 hebat. Cakep. Ya. Iya, Semoga bisa memberikan pencerahan untuk kegiatan virtual malam ini. Sekali lagi, semoga sukses selalu teman-teman PP, sehat dan bisa memberikan ilmunya, serta kepada para CGP yang hadir pada virtual ini, semoga tetap sehat, hebat, dan sukses selalu. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Tik, ini tadi saya garis bawahi ya, mencerahkan gitu ya, dan menyatukan visi misi kita yang ada di Sidoarjo Bangkit gitu ya. Ya, terima kasih Pak Tik atas sambutannya. Ya, sama-sama. Barakallah, dan semoga doa terbaik untuk kita, doa terbaik untuk semua yang ada di sini. Amin. 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 Baik, selanjutnya saat yang ditunggu-tunggu yaitu presentasi dari proses untuk persiapan pendampingan PI2 kepada rekan PP Ibu Yuli Wahyuni dan Bapak Budi Wijaya, disilahkan. Monggo. Ya, terima kasih Bu Devi, Pak Tik. Selamat malam, Pak Nuh mungkin sudah hadir atau belum ini ya, nggak kelihatan di sini. Pak Erik, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Devi, saya kedengaran ya suaranya? Kedengaran Bu, Kedengaran, jelas Bu. banget. Kedengaran ya? Oh Jelas, iya Bu. ya, Ya, oke oke. jelas. Iya ya, terima kasih. Putus soalnya. Ya, di sini saya akan mempresentasikan pendampingan individu kedua, persiapan ya Bapak Ibu ya. Ini kita santai aja ya, sambil sharing nanti setelah ini. Saya perkenalkan dulu tim saya pada malam ini, yaitu saya dan Pak Budi beserta Pak Joni sebagai operator. Pak Joni mungkin bisa ditampilkan ya Pak Joni ya. Sambil tunggu Pak Joni tampil, saya juga mau pantun Bu Devi, nggak mau kalah dengan Pak Tik. Ya Pak Tik ya. Jadi nanti Bapak Ibu CGP juga bisa ya ikut ini ya. Jadi terakhir kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu CGP semua menyalakan mic-nya, menyampaikan tergerak, bergerak, menggerakkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mulai ya. Siap. Air beriak, perahu laju. Mari bergerak untuk Indonesia maju. Cantik. Air jernih, ikannya jinak. Cantik. Mari belajar dengan gigi. Guru penggerak. Gerakan. Oke. Ini sepertinya Pak Nuh hadir nih ya. Sepertinya ya, Pak. Bentar sebelum saya masuk presentasi, Pak Nuh hadir ini. Ya, Pak Kita Nuh hadir. persilakan beliau. Iya, barusan. Bu Devi, hadir. gimana? Pak Baik. Nuh Ya, ya. Pak Nuh dulu ya. Baik, Silakan, selamat Bu Devi. datang. Iya, terima kasih Bu Yuli. Dilanjut nanti ya. Selamat datang Bapak Nuh yang kami banggakan. Dan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Nuh. Pada Bapak Nuh, monggo disilahkan untuk waktunya. Boleh beri aplaus dulu ya buat Pak Nuh ya.
Selamat Pak Nuh atas prestasinya kemarin ya. Ditularin ya Pak Nuh. Masih mute kali ya? Masih ke mute Bapak. Oh iya. Selamat datang Bapak di persiapan Terima kasih Bu pendampingan Devi. individu pengajar praktik angkatan 7. Monggo Bapak Nuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktek Angkatan 7 serta calon guru penggerak Angkatan 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas kita. Salawat dan salam tetaplah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Untuk kali ini kegiatan Bapak Ibu yang mungkin kemarin hampir berhenti sekitar 2 bulan ya, karena mungkin biasanya akhir tahun dan bulan Desember kemarin tidak ada kegiatan, baru kali ini nanti Januari biasanya kalau kegiatan di pemerintahan itu belum bisa berjalan. Alhamdulillah perkiraan kami kemarin itu akhir Februari atau awal Maret karena tahun kemarin Angkatan 4 itu baru akhir Februari atau awal Maret kegiatan berjalan. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa mulai di awal Februari untuk melakukan kegiatan, yaitu karena anggaran pemerintah biasanya Januari itu adalah masa-masa pelaporan untuk keuangannya dari anggaran sebelumnya tahun 2022 kemarin. Alhamdulillah pada ini kita sudah dapat surat dari BPGB untuk pengajar praktek untuk segera melakukan pendampingan. Prediksi kami kemarin adalah tanggal 5 sampai tanggal 10, ternyata maju. Tanggal 2 sampai tanggal 10 Februari ini teman-teman pengajar praktek bisa melakukan pendampingan yang kedua kepada guru penggeraknya di masing-masing dinas. Cuma saran kami yang kemarin evaluasi dari kegiatan yang pertama terutama pengajar praktek untuk SPPD-nya ya. Yang melakukan perjalanan dinas itu kemarin yang terutama yang saya tahu kemarin yang di SMP 1 Muhammadiyah kemarin ada kesalahan terkait dengan format untuk SPPD. Tolong ditata. Kalau SPPD itu bisa 1 halaman 1 lembaga, ya. Tapi yang kanan atas itu diisi adalah nama sekolah Bapak Ibu asal. Kemudian poin kedua itu kan misalnya berangkat dari SD Kebuan Anom ke mana aja binanya mana yang satu misalnya ke SD Ganteng, berarti tibanya SD Ganteng di sebelah kirinya, kiri bawahnya, kemudian samping kanannya juga dari SD Ganteng. Kalau dilanjutkan ke sekolah bawahnya, berarti bawahnya pun ke sekolah yang dituju. Berarti yang di kanan kiri itu harus sama, yang paling atas adalah sekolah asal, yang dituju kanan kiri itu harus sama. Kalau itu dibuat misalnya 1 halaman ini bisa dibuat 3 lembaga boleh, cuma yang paling bawah kembali ke sekolah asal. Kemudian di lembar keduanya, jalannya mungkin bisa berapa lembar, kalau 7 lembaga bisa 2 atau 3 SPPD. Daripada kemarin saya ada beberapa yang disuruh mengganti, merevisi untuk SPPD-nya teman-teman BB, karena mungkin kemarin yang lokasi 1 adalah pendampingan yang pertama, wajar kalau yang pertama masih ada yang salah, itu kemarin evaluasi. Kemudian kalau dilakukan bisa dalam 1 halaman ini bisa 3 atau 4 atau kalau cukup 1 berarti masing-masing Bapak Ibu membuat perjalanan dinasnya sendiri untuk per halaman. Tapi kalau nyambung kemarin harus antara yang kanan dan kiri itu harus nama lembaganya sama dan tanggalnya juga harus berbeda. Kalau pendampingannya itu berbeda tanggalnya sama. Ini kan agak longgar, mungkin lebih lama. Bapak Ibu bisa menyesuaikan, bisa koordinasi dengan
guru penggeraknya, karena saya lihat ini memang dengan adanya mundurnya yang Pak Guru dari SMA 4 ada pengajar praktek yang dapat tambahan CGP. Ya, yang Pak siapa kemarin yang mundur dari SMP SMA 3 itu kan otomatis diberikan ke beberapa pengajar praktek yang ada di sekitar Sidoarjo itu untuk melanjutkan agendanya, karena untuk pengajar praktek yang mengundurkan diri itu tidak direkrut pengajar praktek baru, tetapi yang ada itu dioptimalkan. Otomatis ada beberapa pengajar praktek yang dapat tambahan guru penggerak. Ini untuk terkait dengan DP. Untuk yang lainnya masalah teknis saya serahkan kepada Bapak Ibu sesuai dengan juknis yang ada ketika pendampingan. Saya kurang seberapa paham karena pendampingan 2 nanti apa yang harus dilakukan, dan nanti insya Allah lokakarya 2-nya sudah datanya sudah fix, insya Allah nanti di SMP 1 Muhammadiyah dan di SMA 3 terkait dengan pelaksanaannya jadi fix tanggal, kalau tidak perubahan tanggal 11 Februari Bapak Ibu melakukan lokakarya yang kedua untuk angkatan 7. Karena sebentar lagi mungkin Bapak Ibu juga punya adik baru. Karena angkatan 8 pengajar prakteknya sudah lulus. Dan sekarang lagi diklat untuk pengajar prakteknya. Dan tanggal 6 sampai tanggal 6 Februari sampai tanggal 3 Maret ini adalah tes wawancara dan praktek mengajar untuk guru penggeraknya. Berarti sudah adik kelasnya sudah menanti, dan angkatan 5 tanggal 30 akhir Januari kemarin sudah lulus. Jadi lebih cepat daripada angkatan 4 karena angkatan 5, 6, 7 ini nanti pendampingan atau diklatnya dipersingkat 33%. Dari sebelumnya 9 bulan, Bapak Ibu nanti mendampingi hanya sekitar 6 bulan, dan lokanya nanti hanya sampai di loka 7. Kalau kemarin yang angkatan 4 itu lokanya sampai loka 9. Ini aja nanti terkait dengan teknis pendampingan ataupun yang diisi di LMS. Nanti yang tahu teknis adalah Bapak Ibu guru penggerak maupun pengajar praktek. Dan semoga yang angkatan 7 untuk guru penggeraknya ini bisa cepat lulus ya, karena untuk angkatan yang 4 ini kemarin untuk pengajar prakteknya bisa ikut rekognisi daftar sebagai fasil, kemudian untuk guru penggeraknya bisa daftar sebagai pengajar praktek. Untuk angkatan sebelumnya, untuk angkatan selanjutnya kayaknya angkatan 10 itu nanti untuk yang bisa daftar sebagai pengajar praktek adalah dari guru penggerak. Untuk yang pendaftar langsung kayaknya tidak ada. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan Bapak Nu untuk sambutannya. Doa terbaik untuk Bapak dan teman-teman CGP serta PP sekalian. Baik, izin kami menyampaikan kembali. Selanjutnya monggo kepada Ibu Yuli dan Bapak Budi Wijaya untuk kembali menyampaikan tentang pengajar praktik untuk persiapan pendampingan individu. Terima kasih. Silakan monggo. Ya, oke. Yes, oke. Terima kasih Bu Devi. Kita langsung aja ya. Tolong Pak Joni bisa di-share screen. Jadi Bapak Ibu masih tetap ini ya, tetap semangat gitu ya mungkin ya. Harus ya Bu Devi ya. Pak Joni udah? Jadi pendampingan individu ini seperti Bapak Ibu sudah dapat surat dari BBGP itu akan dilaksana tanggal 2 sampai tanggal 10 Februari 2023. Apa-apa saja yang perlu disiapkan Bapak Ibu ya. Ini sudah di-share screen Pak Joni. Next Pak Joni. Jadi fokus. Next Pak Joni. Tema pendampingan 2 ini Bapak Ibu ya, yaitu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Di mana
Bapak Ibu sudah belajar di modul ya sama Fasil modul 1 ya khususnya 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Jadi posisi sekarang Bapak Ibu masih akan melaksanakan 1.4 yang aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Bagi yang belum silahkan dikoordinasikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru di sekolahnya masing-masing. Untuk fokus pendampingannya, untuk PI 2 ini ada 4 yang perlu diperhatikan. Next Pak Joni. Jadi fokus pendampingannya ada 4 ya Bapak Ibu, bisa terlihat di sini, yaitu yang pertama diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua yaitu diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.2 dan 1.3. Jadi kita PI 2 ini berdiskusi ya tentang refleksi tersebut. Fokus pendampingan yang ketiga yaitu diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Nah, kemarin di Lokakarya 1 Bapak Ibu CGP sudah memetakan ya Bapak Ibu ya komunitas praktisi yang sudah Bapak Ibu lakukan atau yang Bapak Ibu ikuti seperti itu. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh PP. Nah, nanti yang keempat ini akan dibedah lebih dalam oleh Pak Budi ya, Pak Budi ya. Saya akan next Pak Joni. Jadi intinya nanti kegiatan intinya ada di yang poin 4 tadi. Nah, ini pendampingan individu pelaksanaan ya Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaan pendampingan individu sama dengan PI yang pertama 4 kali 45 menit atau durasinya 3 jam Bapak Ibu. Waktu pelaksanaannya seminggu sebelum Lokakarya 2. Tapi ini ada tambahan waktu karena di Sidoarjo itu ada ketambahan Bapak Ibu PP, ada beberapa yang ketambahan CGP karena satu PP mengundurkan diri karena alasan sakit ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu pelaksanaannya itu tanggal 2, dimulai tanggal 2 sampai tanggal 10 Februari sebelum Lokakarya kedua. Terus adapun jadwalnya ya seperti PPI yang pertama, Bapak Ibu CGP sesuai kesepakatan ya dengan PP masing-masing ya. Jadi saya bisanya tanggal segini, jam segini. Jadi kita bisa kesepakatan lah ya antara CGP dan PP. Tempatnya pasti di sekolah Bapak Ibu CGP. Next Pak Joni. Itu terlihat ada foto-foto ya. Jadi itu saya tampilkan foto-foto PI pertama ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat. Nah ini. Apa sih aktivitas CGP di PI 2 ya Bapak Ibu ya? Aktivitas CGP di PI 2 itu ada 2 Bapak Ibu. Jadi di sekolah dan di LMS. Seperti itu ya. Jadi saya bagi 2. Yang di sekolah Bapak Ibu mempersiapkan ya rumusan visi sekolah ya Bapak Ibu ya, rumusan visi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Pasti sekolah satu dan lainnya kan berbeda ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua ruangan untuk diskusi pasti karena ini akan menghadirkan kepala sekolah Bapak Ibu CGP, guru minimal 3, lebih juga boleh ya Bapak Ibu. Ini kesepakatan PP kemarin ya, kami sudah kami PP Sidoarjo sudah berdiskusi, jadi minimal 3 karena memperhatikan jangan sampai meninggalkan kelas ya Bapak Ibu, jangan sampai kelas itu kosong, kan kasihan murid-murid ya, kita kan fokusnya untuk pembelajaran berpihak pada murid, tapi kok meninggalkan, jadi nggak seperti itu. Jadi nanti bisa kita kondisikan, jadi minimal 3, kalau lebih misalkan saya nggak mengajar Bu, gini bisa, boleh, silakan dikoordinasikan dengan PP-nya masing-masing. Terus ada 1 tenaga kependidikan ya, TU-nya Bapak Ibu. Jadi TU-nya di sini mungkin bisa dimintai tolong atau guru ya yang mau untuk membuat notulen dan daftar hadir. Jadi Bapak Ibu CGP membuat notulen dan daftar hadir, nanti mungkin minta kerjasamanya dengan TU-nya tersebut atau guru yang mau membantu dalam proses diskusi ini. Terus yang pasti recording. Terus yang terakhir Bapak Ibu pasti membuat laporan hasil diskusi seperti itu. Terus yang di sekolah. Yang di LMS, di PI 1, Bapak Ibu mungkin sudah berselancar ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Pak Tulus bisa, ini ya, setelahin aja Pak Tulus ya. Jadi setelah ini akan bisa dibuka sama Pak Tulus nanti. Yang harus diperhatikan di LMS PI 2, yaitu yang pertama Bapak Ibu CGP mendownload lembar umpan balik survei 360 derajat. Itu untuk rekan sejawat, siswanya ya Bapak Ibu ya, kepala sekolah dan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu juga menilai diri sendiri,
bagaimana sih saya sudah sampai mana sih kompetensi saya sebagai guru penggerak seperti itu. Terus yang kedua memberikan lembar umpan balik survei tadi ke minimal 5 guru ya Bapak Ibu, terus dan 5 siswa. Terus yang ketiga itu memasukkan hasil umpan balik ke LMS Bapak Ibu ya. Jadi setelah nanti menyebarkan lembar umpan balik tersebut, Bapak Ibu memasukkan hasilnya ke LMS seperti itu. Yang keempat yaitu mempelajari hasil kuesioner umpan balik dari kepala sekolah, rekan guru dan murid pastinya untuk membuat analisa jawaban dan menyimpulkannya. Itu akan di-upload juga Bapak Ibu mengupload di LMS yaitu PI.2.9. Next Pak Joni. Nah, ini langkah-langkah pendampingan ya. Langkah-langkah pendampingannya itu ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi bagian awal, jadi PP datang seperti biasanya bagian awal pendampingan itu kulon nuwun ya Bapak Ibu ya. Kulon nuwun itu bahasa Indonesianya apa ya? Permisi ke kepala sekolah pastinya dan yang menerima kita di sekolah Bapak Ibu CGP. Terus yang kedua yaitu bagian inti pendampingan yang tadi sudah saya jelaskan 160 menit. Jadi ini ada 4 tadi ya yang fokus pendampingannya. Yang pertama saya sebut lagi ya, refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah 15 menit. Refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 itu 15 menit. Rencana merintis komunitas praktisi di sekolah itu 20 menit. Jadi sebelum diskusi itu nanti Bapak Ibu sama PP dulu ya, Bapak Ibu CGP berkomunikasi atau merefleksikan dulu bersama Bapak Ibu PP yang hadir seperti itu. Yang keempat itu memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal itu 110 menit. Jadi itu minimal ya Bapak, kalau misalkan kurang gitu boleh. Jadi kita komunikasikanlah dengan PP, kita berkomunikasi ya CGP sama PP kita komunikasikan. Terus yang ketiga bagian akhir pendampingan 10 menit. Jadi kami juga membuat refleksi singkat, feedback kegiatan ini seperti apa, bagaimana sih dengan yang kita lakukan pada saat PI1. Jadi feedback juga. Jadi kita juga tidak jadi Bapak Ibu juga bisa menilai PP seperti itu. Terus next Pak Joni. Nah di sini ini saya membreakdown, saya men-zoom out-kan khusus panduan memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Karena ini kenapa saya zoom out kan, saya mengambil sini untuk dibedah lebih lanjut karena ini Bapak Ibu seperti mendiseminasikan visi guru penggerak yang Bapak Ibu sudah buat ya Bapak Ibu ya, di modul berapa Bapak Ibu? 1.3 ya. Jadi Bapak Ibu sudah membuat yang prakarsa Bagja itu ya. Jadi ada pengantarnya, jadi CGP didamping oleh PP nanti ya, jangan khawatir Bapak Ibu ya, nanti kita dampingi dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu CGP akan didampingi oleh PP dalam memimpin diskusi ya, penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi Bapak Ibu mempresentasikan visi Bapak Ibu dan diselaraskan dengan visi sekolah. Jadi berdiskusi seperti itu. Terus yang kedua peserta diskusi terdiri dari guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di sekolah CGP. Nah di PI 2 ini berbeda dengan PI yang pertama ya. PI pertama cukup Bapak Ibu CGP aja. Mungkin kepala sekolahnya mau ikut, silahkan, kita persilahkan. Kalau nggak ikut nggak apa-apa ya kalau PI 1. Kalau yang PI 2 ini sebisa mungkin kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan ada yang mengikuti seperti. Jadi Bapak Ibu mengarrange jadwal dengan PP-nya masing-masing, nanti harus sudah include dengan kepala sekolah, guru tadi ya minimal 3 dan tenaga kependidikan. Karena apa sih? Karena ini berhubungan dengan visi ya Bapak Ibu ya, visi sekolah Bapak Ibu CGP masing-masing seperti itu. Terus yang ketiga, peserta dan pembagian peran dalam berdiskusi. Nah ini juga penting ya Bapak Ibu ya, jadi kita membagi peran. Jadi PP, pengajar praktek itu selaku moderator, dan Bapak Ibu CGP itu selaku pemandu diskusi. Bapak Ibu memegang peran penting dalam diskusi ini. Bukan PP ya Bapak Ibu ya, PP hanya mendampingi selaku moderator saja. Terus peserta diskusi pastinya tadi kepala sekolah,
guru minimal 3. Misalkan kalau Bu, guru saya 10 orang mau ikut, boleh gitu ya. Jadi atau Bu cuman 2 tapi nanti yang 1 ini gantian masuk, boleh, nggak apa-apa. Nanti tapi kita kondisikan agar apa namanya dokumentasi dan sebagainya sesuai dengan juknis seperti itu ya. Terus ada tenaga kependidikan. Oke, next Pak Joni. Nah, yang B ini lanjutannya Bapak Ibu ya, lanjutan memfasilitasi diskusi tadi, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini persiapan diskusi Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya semua sudah ada sih di panduan Bapak Ibu kalau sudah mendownload panduan. Jadi ini saya hanya menekankan lagi atau mereminder ya, just reminder karena ini gawe kita bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi persiapan diskusinya seperti apa? Itu yang pertama, pastikan semua peserta berada dalam posisi nyaman untuk diskusi. Jadi Bapak Ibu yang milih deh ruangannya di mana, monggo kita sebagai PP, sebagai tamu kita menyesuaikan. Seperti Bapak Ibu ya, jika memungkinkan posisi tempat duduk dibuat melingkar Bapak Ibu jika memungkinkan, sehingga semua orang berada dalam posisi yang setara. Seperti itu. Terus yang kedua, siapkan alat fasilitasi untuk memandu diskusi seperti papan tulis dan sebagainya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Terus yang ketiga, pengajar praktek kami bertugas memastikan CGP siap untuk memfasilitasi diskusi bersama guru, kepala sekolah dan tenaga pendidikan. Jadi saya sampaikan tadi di awal, Bapak Ibu CGP jangan khawatir, kami sebagai PP terus mendampingi, mendampingi terus mengikuti proses tersebut sampai akhir, itu Bapak Ibu. Next Pak Joni. Nah, yang ini langkah fasilitasi diskusi. Ya, yang C ya. Jadi yang ini seperti apa sih langkah-langkahnya gitu ya? Mungkin Pak Budi, mana Pak Budi ya? Oke, siap. Siap. Monggo Pak Budi mungkin dilanjutkan yang langkah fasilitasi diskusi Pak Budi. Suara saya kedengaran Bu Yuli? Kedengeran Pak Budi. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Yuli. Mohon izin Pak Ano yang kami hormati dan teman-teman PP dan CGP Angkatan 7 Sarja. Lanjut untuk langkah fasilitasi diskusi, yaitu yang pertama, mengajar praktek membuka pertemuan dan menyampaikan tujuan diskusi. Jadi nanti di hadapan panjenengan CGP juga ada kepala sekolah dan teman guru jenengan dan tenaga pendidikan. Tenang saja Bapak Ibu CGP, nanti kita dampingi, jadi nggak kita cul. Yang kedua, pengajar praktek menyampaikan susunan acara pertemuan. Yang ketiga, pengajar praktek memberikan penguatan terhadap proses diskusi yang akan dilakukan. Yang keempat, pengajar praktek kemudian menyerahkan forum diskusi kepada CGP. Jadi kami akan menyerahkan ke panjenengan, ke CGP untuk memilih forum diskusi tersebut. Jadi santai saja, seperti rapat pada umumnya aja, tidak usah terlalu tegang. Next Pak Joni. Yang kelima, CGP dapat membuka sesi dengan pembacaan beberapa bait puisi. Contohnya aku melihat Indonesia-nya ada di LMS. Di buku panduan juga ada. Karya isinya Soekarno. Ini tidak wajib ya Bapak Ibu, tapi alangkah baiknya beberapa bait puisi disampaikan untuk memantik semangat peserta dalam memaknai visi. Yang keenam, CGP kemudian memfasilitasi pertemuan dengan langkah-langkah seperti berikut. CGP meminta guru dan kepala sekolah memandu guru dan kepala sekolah untuk merumuskan kalimat tumpang di bawah ini. Kalimat tumpang yaitu tentang cita-cita untuk murid. Ya, seperti ini ya, kita memimpikan murid-murid yang bla bla bla. Ini sudah ada di LMS, di buku panduan sudah ada. Nanti teman-teman PP akan memberikan semuanya ke jenengan. Jadi jangan khawatir, makanya malam ini kita istilahnya belajar bersama supaya nggak kaget dan nggak ragu. Terus Pak Jani, next. Yang B, dalam merumuskan kalimat tumpang, CGP bisa meminta guru dan kepala sekolah mengisi terlebih dahulu secara tertulis atau langsung memberikan pendapatnya. Jadi panjenengan nanti dipersilakan mengkondisikan sendiri. Artinya kalimat tumpang tadi bisa jenengan rumuskan, ya, ditujukan ke teman-teman guru dan kepala sekolah. Kemudian yang C, CGP kemudian menyimpulkan kalimat tumpang berdasarkan diskusi. Pastikan hasil kesimpulan kalimat tumpang tercatat dan terdokumentasikan dengan baik. Jadi setiap
Jangan memaparkan, nanti minta tolong bantuan teman, guru untuk mendokumentasikan setiap panjenengan action ya, seperti itu. Yang keempat, CGP selanjutnya mengajak kepala sekolah memperhatikan visi yang ada di sekolah. Jika diperlukan, cetak terlebih dahulu dokumen visi yang ada di sekolah dan dibagikan di dalam forum. Artinya mungkin sudah ada atau mungkin sudah ada visi dan visi sekolah itu sudah ada, tinggal panjenengan nanti mengcombine kira-kira apa yang perlu dikembangkan atau mungkin diubah sesuai dengan hasil forum diskusi tersebut. Kemudian yang kelima, kita kemudian mengajukan pertanyaan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cerita kita untuk murid? Nah, kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Tuliskan masukan-masukan dari peserta diskusi, kemudian susun bersama hingga menjadi kalimat visi. Jadi jangan gali dari visi yang sudah ada itu, kalau memang sudah sesuai, ya diteruskan. Artinya pasti ada perbedaannya sedikit Bapak Ibu. Ya, itu tugas kita untuk sedikit membenahi untuk nanti banyak perubahan yang ke depannya. Next Pak Jen. Yang F, CGP kemudian menyimpulkan hasil diskusi terkait visi sekolah. Ya, setelah tadi tersusun kalimatnya, kemudian menyimpulkan. Yang G, CGP mengajak peserta diskusi merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Jadi ini mungkin nanti setelah itu ada kayak DLS itu lembar untuk kepada murid, guru, kemudian orang tua juga ada. Nanti ya, itu dimasukkan dalam hasilnya. Yang H, CGP dalam memastikan hasil diskusi tercatat dengan baik. Yang CGP kemudian menggali pendapat peserta terkait inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Jadi intinya kita fikskan di sana saat forum diskusi tersebut ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, CGP menyimpulkan keseluruhan sesi dan menyerahkan forum pada pengajar praktek. Jadi hasil panjenengan, dan nanti yang C ini panjenengan dan kami PP akan mungkin bertemu 4 mata. Artinya setelah forum selesai, kita akan ngobrol sebentar setelah itu. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara saya yang cantik dan imut, Bu Wiwi. Silakan. Terima kasih Pak Budi. Aduh, imut-imutkan ini gue. Jadi setelah itu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayaknya ada slide lagi deh Pak Joni. Ini habiskan slide, habis itu Pak Tulus ya minta tolong ditampilkan atau nggak usah ya Bapak Ibu Guru CGP? Gimana? Halo Pak Joni? Iya Ibu. Ya, udah ya. Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Bapak Ibu CGP, barangkali dipraktekkan langsung untuk download. Itu ya. Kalau kesulitan. Mungkin gini aja, mungkin kita biar Bapak Ibu CGP juga ikut beraktivitas ya. Mungkin ditulis di kolom chat, perlu nggak kita bukakan LMS gitu ya Pak Tulus, setuju? Mungkin ada yang udah ngantuk-ngantuk gini kali. Gimana Bapak Ibu? Atau ada yang mau resen langsung? Berarti udah bisa langsung nanya-nanya ini, gitu. Sebentar, share dulu aja Pak Tulus. Ya, langsung aja Pak Tulus. Pak Tulus, tolong Pak Tulus. Pak Tulus nge-share LMS ya mungkin. Nah ini jadi Bapak Ibu, mungkin udah Bapak Ibu udah berselancar ya, mungkin udah, apalagi udah ada yang download ya saya lihat ya, keren banget. Udah yang download, Bu Devi, keren banget ya Pak Tulus ya. Jadi udah yang download, udah persiapan. Jadi ini bisa dilihat di situ. Format-formatnya bisa didapat di mana gitu ya. Buat lagi, jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi semua sudah tersedia di LMS. Jadi mulai dari bisa dibukakan tadi ya. Tadi klik apa ya? PI2 gitu ya Pak Anu ya. Pendamping individu, terus Bapak Ibu pilih yang PI2. Nah ini Bapak Tulus udah. Nah ini. Oke, terus Pak Tulus. Nah ini.
format umpan balik. Siap. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu udah bisa mendownload ini langsung. Ada lembar asesmen mandiri CGP, lembar umpan balik kepala sekolah, rekan sejawat, ya. Kuesionernya juga pun dibagi-bagi ya. Jadi ada yang TK, SD, kelas 1 dan 2 itu satu kuesioner karena memang kan apa namanya? Bahasanya masih ini ya, belum sekompleks SMP atau SMA. Terus lembar kuesioner murid SD kelas 3 dan 6 sampai kelas 3 dan sampai 6 ya. Terus ada lembar kuesioner murid SMP dan SMA itu jadi satu. Ya, itu ada panduan fasilitasi. Nah, Bapak Ibu juga bisa baca-baca lagi ya Bapak Ibu ya. Kenapa ini Bapak Ibu CGP sesuai Bapak Ibu download sesuai dengan Bapak Ibu yang ngajar aja. Misalkan saya gitu misalkan ya. Ya Bapak Ibu siswanya lembar kuesioner murid SD kelas 1, kelas 3 sampai 6. Kelas 4 ada di situ ya Bapak Ibu. Jadi download hanya itu aja untuk siswa. Jadi nggak usah semuanya ya. Jadi ada yang bilang kok banyak banget gitu ya. Enggak. Jadi itu disesuaikan dengan Bapak Ibu mengajar di kelas apa, di jenjang apa seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu download ya, Bapak Ibu sebarkan ke guru, kepala sekolah dan siswanya tadi. Setelah itu Bapak Ibu upload, Bapak Ibu ngetik ya. Coba lihat Pak Tulus, back to course. Back to course. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ini, PI 2.5 itu Bapak Ibu, nah itu Bapak Ibu nanti akan setelah Bapak Ibu minta ngisi, Bapak Ibu ambil kembali ya untuk mengisikan di LMS ini. Jadi di LMS ini Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu PP juga menuliskan. Kapan ini dibagikan? Sebelum PI 2, Bapak Ibu sudah bisa mendownload, sudah bisa membagikan ke kepala sekolahnya, ke gurunya, dan ke muridnya seperti itu. Tapi nanti ini ada kaitannya dengan PI 3 Bapak Ibu. Di PI 3 itu akan refleksinya aja di upload di sana seperti itu. Jadi masing-masing Bapak Ibu CGP mengetik atau mengisikan hasil tadi ke dalam LMS. Jadi Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu PP seperti itu. Jadi PP juga harus punya nanti hasil lembar observasi itu tadi. Oke, saya kira itu ya mungkin ya, Bu Devi. Baik, terima kasih Bu Yuli. Oke, baik teman-teman CGP mungkin ada yang boleh bertanya ya, boleh bertanya untuk sesi ini atau sudah bisa dibuka forum diskusi Bu Yuli dan teman-teman PP. Pak Tikno, silakan Pak Tikno. Silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Bu Yuli Wahyuni bersama Bapak Budi Wijaya atas pencerahan, penjelasan dan penerangannya tadi kepada teman-teman CGP Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk persiapan pelaksanaan PI 2 tanggal 2 sampai tanggal 10. Baik, saya buka untuk termin pertama pertanyaan ya dengan teknik yang raise hand dan yang menulis di kolom chat. Baik, ini kesempatan yang pertama sudah ada yang raise hand ini. Saya persilakan kepada Ibu Kristi. Ibu Kristi ini kelas 126A. Ya, Ibu Kristi, saya persilakan untuk menyebut nama dan kelasnya. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada rekan Bu Yuli Wahyuni atau kepada Pak Budi Wijaya. Dipersilakan untuk Bu Kristi. Terima kasih Pak Sutikno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu PP dan CGP 7.
Nama saya Ibu Kristi Rosika Dewi dari SDN Wage 2 untuk CGP kelas 126A. Adapun yang saya tanyakan terkait dengan kegiatan PI 2 nantinya, kan diharapkan ada peran serta dari kepala sekolah, kemudian ada rekan guru, juga ada dari tendiknya. Nah, di sini kebetulan di sekolah kami SDN Wage 2 ini merupakan sekolah yang kepala sekolahnya PLT. Beliau ini untuk penjadwalan luar biasa, kesibukannya luar biasa. Takutnya kegiatannya hampir sama seperti waktu kami mengadakan kegiatan untuk diseminasi di modul 1.4A9. Beliaunya tidak bisa hadir karena ada kesibukan lain. Apakah boleh digantikan oleh tim TPMPS atau salah satu tim TPMPS di sekolah kami? Sebab biasanya kalau di SDN Wage 2 itu ada tim TPMPS itu juga memberikan banyak sumbangsi saran maupun gagasan kepada Ibu Kepala Sekolah tentang kemajuan sekolah. Jadi apabila Ibu Kepala Sekolahnya tidak bisa hadir, apakah bisa digantikan? Begitu yang saya tanyakan. Untuk sementara itu Pak Sutikno, Bu Yuli, terima kasih. Ya, bagus Terima sekali. kasih. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali. Luar biasa pertanyaan dari Ibu Kristi ini terkait dengan ikut sertakan KS, guru dan tendik, serta KS-nya ini PLT. Sibuknya luar biasa. Nah, bagaimana ini? Saya serahkan kepada narasumber kita. Monggo Bu Yuli Wahyuni. Ya, terima kasih Pak Tikno, terima kasih Bu Kristi ya. 126 PP-nya siapa, Bu? Kebetulan ada Pak Randy. Oh, Pak Randy. Ya. Sudah pernah dikomunikasikan belum, Bu, masalah ini? Belum, karena baru kali ini saya ikut kegiatan ini, jadinya baru langsung ini tadi. Saya belum pernah baca yang di LMS-nya tentang apa saja persyaratannya untuk PI 2. Gitu ya. Mungkin seperti ini ya Ibu, jadi idealnya memang itu kan kepala sekolah ya yang harus menghadir. Kenapa kepala sekolah? Karena kepala sekolah kan pemimpin di sebuah sekolah. Nah, kalau kasusnya seperti Ibu, itu kan PLT ya Bu ya, definitifnya di mana Bu? Di SDN Wonocolo 1. Sedangkan kami di SDN Wage 2 ini PLT-nya beliau gitu. Oh ya. Dan beliau ini luar biasa kegiatannya, baik di tingkat kabupaten, di dinas, di PGRI, di koperasi. Wah, luar biasa. Sehingga untuk menyempatkan terkadang beliaunya juga kalau bisa ada penggantinya ya Bu Kris, atau ada yang mewakili ya Bu Kris, seperti itu. Ya, itulah. Oh, berarti sebelumnya Ibu sudah mengkonsultasikan ada soal PLT tersebut ya. Benar. Kami seperti itu, Bu. Ya, kami sering komunikasi untuk kegiatan terutama yang berhubungan dengan CGP ini, dan beliau menyatakan apabila bersamaan terjadwal beliaunya tidak bisa, mohon diwakilkan dengan siapa gitu. Apakah bisa dengan tim TPMPS sekolah kami salah satunya, begitu? Ya, jadi tadi idealnya seperti itu. Namun misalkan memang apabila Ibu sudah menyampaikan dan memang benar-benar tidak bisa, jadi Ibu ya diwakilkan. Jadi ada surat tugas seperti itu ya Ibu ya, ada surat tugas dari kepala sekolah bahwa beliau atau guru, tapi tim pengembangan kurikulum sekolah tadi ya, itu ditugaskan untuk mengikuti diskusi prakarsa visi tadi. Itu ya Bu ya. Jadi baik, untuk semuanya ya Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih boleh, Bu Yuli atas ya informasi boleh, tapi ada ini. surat tugas ya seperti itu. Ya, sama-sama. Semoga menjawab ya Bu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Ibu Kristi? Sudah pas? Sudah puas? Terima kasih atas informasinya. Dengan informasi bahwa ada surat tugas, nanti kami bisa menyampaikan. Kebetulan di sini juga ada PP dari sekolah kami, namanya Pak Masud.
Beliau tahu betul Oh, kondisi Pak di sekolah Masud. kami bagaimana. Ya, ya. Nah, iya Pak Masud kan kebetulan TP juga, TPMPS Ya. juga. Kemudian ada apa? Beliaunya ini dianggap wakil kepala sekolah juga. Nah, itu. Oke, itu saja Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya satu lagi kita ambilkan dari yang sudah resen. Yang sudah resen. Oh, kok nggak ada. Ini Bu Siti Khadijah kali Iya, ini. Bu Siti Khadijah, ya. CGP Kok nggak ada? 119. Saya Sudah resen Pak Tik. Ya, saya persilakan Monggo. untuk Ibu Siti Khadijah. Ya, Pak. Terima kasih Pak Tik. Oh ya, sama-sama Ibu. Monggo. Silakan. Wah, ini Halo, masih ada. Halo? Bisa ya, silakan. Dengar ya, Pak. Silakan. Ya. Ibu terima kasih atas waktunya dan adalah di saya CGP Ibu. Satunya saya Siti Khadijah, yang satunya Bu Laila Mufidah kelas 120. Untuk itu apakah bisa kita ini jadi satu, jadi bisa menghadirkan kepala sekolah itu satu kali sekaligus satu pertemuan, tapi untuk kepentingan. Terima kasih. Halo, Pak. Iya, halo. Bagaimana? Putus ya? Ya, terputus-putus Bu Siti Khadijah. Bisa diulang kembali, Ibu Siti Khadijah? Bisa mengulang kembali, Bu? Bisa mendengar suara saya, Ibu Siti Khadijah? Ini saya Bu Siti Khadijah ya. Masih di mute. Ya, yang saya tangkap ini kayaknya begini. Enggak, sudah, Ibu Siti Khadijah? Bisa dilanjut? Ya, iya. Ya, silakan Bu. Pak, di sekolah saya kebetulan saya di kelas 11, yang satunya Bu Laila Mufidah dari kelas 120. Apakah bisa kita melakukan diskusi yang menghadirkan kepala sekolah itu, kita gabung antara saya dengan saya yang boleh data Mas Abi, Bapak. Oh, gitu, nggih. Sampun Ibu? Itu permasalahannya, sampun. Sampun. Oke, matur suwun Ibu Siti Khadijah. Sehat selalu Ibu. Bisa saya simpulkan begini, Bu Yuli. Ini pertanyaan dari Ibu Siti Khadijah juga baik sekali. Ini terkait di lembaganya di SMA Negeri 1 itu ada 2 CGP, Bu nggih. Ada 2 CGP, apa bisa digabung jadi satu untuk PI-nya supaya bisa menghadirkan KS-nya itu sekali saja. Seperti itu, Bu. Seperti itu, nggih. Nggih. Saya persilakan untuk Bu Yuli untuk. Iya, Pak. Iya. Monggo, Bu Yuli. Ya. Terima kasih, Pak Tik. Jadi gini ya, Bu Siti Khadijah. Jadi idealnya namanya itu pendampingan individu. Pasti individu ya Bu ya. Nah, karena kondisinya Ibu ini satu sekolah ada 2 CGP, tapi PP-nya berbeda gitu ya Bu ya. PP-nya siapa Bu? Saya sendiri Bu. Oh Pak Tik. Iya. Sama siapa Pak Tik? Ya kurang tahu, yang satunya saya. Yang Bu Saya, Siti Bu. Khadijah itu saya. Nah ini dia MC. Saya, Bu Laila Mufidah. Kemarin kita udah kesepakatan sama tadi sudah kesepakatan ya sama PP Sidoarjo. Jadi untuk Sidoarjo sebenarnya tidak disarankan
untuk digabung karena judulnya aja kan pendampingan individu ya. Jadi setiap CGP itu mempunyai visi yang sudah dibuat pasti berbeda ya, pasti berbeda seperti itu. Namun karena dapat masukan atau apa namanya kepala sekolah tidak mau berdua kali gitu, maksudnya tidak mau berkali-kali gitu ya Bu ya. Iya. Soalnya ada kepala sekolah, soalnya ada ya Bapak Ibu ya kepala sekolah yang juga PLT itu mau dua-duanya ada seperti itu. Monggo silahkan gitu loh. Kalau ada kepala sekolah seperti itu tambah bagus ya, itu poin plus. Tapi kalau ada kepala sekolah yang memang jam terbangnya tinggi, maksudnya tidak berkenan untuk berkali-kali, itu kita kemarin PP Sidoarjo sudah kesepakatan bahwa bisa, namun nanti ada item yang kita kondisikan biar semua berjalan dengan lancar. Seperti itu yang dikoordinasi sendiri dengan PP-nya ya Ibu ya. Gitu Bu Siti Khadijah. Iya, Apakah bagaimana terjawab? Ibu Siti Khadijah? Bagaimana Ibu? Apa sudah terjawab? Sudah pas? Nanti dikoordinasikan sama Pak Tik sama Bu Devi ya. Oh iya, nanti saya Itu kondisikan ya, Ibu. jadi untuk Ya. menyingkat waktu. Ya, Oke. nanti Kayaknya saya usul kondisikan. bagus tuh Pak. Iya, nanti saya kondisikan. Ya, nanti Siti saya kontak Khadijah dulu ya. lah Jadi gimana teknisnya nanti silakan CGP dan silakan teknisnya gimana CGP dan PP bisa koordinasi kolaborasi dengan menguntungkan kedua belah pihak seperti itu Iya. ya. Jadi intinya Nanti bisa silakan Bu ya. PP. Digabung tadi ya bisa intinya ya. Kenapa? Yang digabung tadi intinya bisa. Gimana? Nggak denger ya. Ya, baik. Kesepakatan antara ya CGP Ya, sama PP gitu aja Pak. Oke, ya, Iya. baik, Bu. Ya, terima kasih Bu Siti Khadijah atas pertanyaannya. Mudah-mudahan juga yang lainnya ikut mendengar dan sudah terjawab. Baik, ini berikutnya yang di kolom chat ini mohon di-share PPT-nya. Ada yang menulis PPT-nya Oh, tadi boleh di-share. Ya, Share aja dikirim. Pak Joni, Ya. boleh. Oh iya, jangan lupa absen ya. Bu Ila udah nge-share absen belum? Sudah Bu, tadi sudah kok. Siap. Ya, untuk apa ini juga ada yang banyak minta format untuk PPT-nya. Nanti dikasih Boleh. ya, Bu. Ya, dikirim. Nanti Ya, siap. PP akan memberikan di masing-masing grup. Monggo lanjut, Pak. Yes, nanti Pak Joni akan nge-share. Oke, lanjut. Yang di kolom chat atau ada yang langsung ini ada yang nulis begini, Bu Yuli, ini tanggal 7 dan tanggal 8 Februari apa tidak libur nggih? Nah, ini ada pertanyaan seperti itu. Dipersilakan Ibu Yuli. Tanggal 7 dan tanggal 8 Februari apa tidak libur nggih? Nah, ini. Emangnya libur apa, Pak Tik? Boleh saya menjawab Bu Yuli, mohon izin Pak Tek. Itu silakan, silakan. Jadi begini Pak Tek, ada yang di lingkungan Ma'arif itu ada libur karena hari Harla NO. Jadi mungkin tanggal 7, kalau tanggal 8 kurang paham saya. Sepertinya begitu Pak Tek. Jadi begitu ya. untuk jaga-jaga aja mungkin tanggal 7 itu ada libur untuk memperingati hari Harla NO-nya gitu. Oh, begitu Oh ya. ya, mungkin Ya. jadi kan itu jadwal PI kan udah dilonggar ya, udah diberi diberi tambahan waktu ya, harusnya kan 6 sampai 10 ya Bu Yeti ya. Itu kan dari tanggal 2 sampai tanggal 10. Jadi silakan Bapak Ibu bisa memilih tanggal-tanggal selain tanggal libur tersebut. Gitu ya. Begitu nggih, kesepakatan nggih dengan CGP-nya, dengan PP-nya. Ya, kesepakatan aja sama CGP-nya PP dan CGP intinya kesepakatan gimana baiknya seperti itu. Oh, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Yuli atas pencerahannya. Semoga Ya, pas. Pak Tik. Ya. Selanjutnya siapa yang mau resen? Dipersilakan Bapak Ibu, apa sudah terjawabkan semuanya mewakili
dari 4 pertanyaan tadi? Dipersilakan untuk Bapak Ibu. Mungkin yang di chat ya Pak. Ya ini ada Udah semua pertanyaan dari sebentar. Ini ada titipan pertanyaan dari teman CGP yang jenjang TK. Bagaimana solusi untuk muridnya bisa ikut yang dari TK ini? Bagaimana solusi untuk muridnya yang TK ini bisa ikut serta berpartisipasi dalam menjawab soal? Nah, ini mohon pencerahannya ini. Pertanyaan yang luar biasa yang dari jenjang TK. Saya persilakan Pak Budi atau Bu Yuli narasumbernya. Monggo. Pak Budi mungkin? Oke, saya langsung aja ya. Mungkin Pak Budi nggak ada. Oh, Pak Budi. Oh ya, oke. Oke, sambil jalan. Jadi untuk teman-teman CGP yang dari jenjang TK, nanti formatnya berbeda. Hanya mengisi kayak gambar-gambar emoticon gitu, Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan bisa di-share mungkin, Pak. Itu nanti Pak Tulus mungkin bisa nge-share, Pak Tulus. Atau Pak Joni mungkin. Pak Tulus minta tolong Pak Tulus. Nanti pokoknya tenang saja Bapak Ibu ya. Panjenengan tidak usah gopolan gemeter. Kita dampingi jenengan pelan-pelan sampai forum diskusi selesai. Itu Bu Yuli, monggo Bu Yuli. Iya, jadi betul kata Pak Budi ya. Jadi di khusus kuesioner murid TK SD kelas 1 sampai kelas 2 itu berupa emoticon dan pertanyaan sederhana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu CGP ini kan udah biasa ya. Kalau saya sih guru SMA ya Bapak. Jadi TK itu dibacakan, tadi sudah di-highlight sama Pak Tulus. Jadi dibacakan mungkin Bapak Ibu CGP bisa melaksanakan di kelas misalkan ya, atau enggak Bapak Ibu CGP yang punya murid TK itu bisa dibagikan ke orang tua. Nah, orang tuanya bisa diminta untuk membantu untuk mengisi ya kuesioner tadi, bukan orang tuanya maksudnya ya, tapi anaknya kan dibacakan ya gitu ya, dibacakan terus dia pilih emoticon mana itu gampang kok, bisa di download Pak, mana itunya apa kuesionernya formatnya mungkin belum buka, mungkin Bapak Ibu itu ada pertanyaan ya, ada pertanyaan terus mereka suruh milih emoticon, misalnya kan kalau senang, nggak senang, ini dia. Nah ini jadi ini pertanyaan, misalkan itu ibu bapak guru bertanya apakah atau tidak dengan pelajarannya, itu kan itu kalimat-kalimat sederhana untuk anak TK SD kelas 1 dan kelas 2 ya. Jadi itu ada emoticonnya, belum pernah, jarang, sering, selalu gitu ya, selalu ada jempolnya selalu. Nah mungkin gimana untuk menyiasatinya, mungkin seperti saya sampaikan tadi ya, mungkin bisa di di kelas misalkan, atau sudah di luar pembelajaran, atau gimana lah Bapak Ibu guru yang mengatur ya, atau enggak itu tadi meminta bantuan orang tua di rumah. Minta bantuan orang tua di rumah dalam arti kata bukan orang tua yang jawab ya, jadi tetap orang tuanya tetap hanya mengarahkan gitu, saja. Ya, pendampingan, betul lah ini di-highlight sama Pak Tulus. Jadi jika murid belum dapat memahami bacaan, maka lembar ini dapat dibacakan oleh orang dewasa lainnya, guru lain atau orang tua, seperti itu. Oh gitu. Ya baik ya. Terima kasih Bu Yuli. Jadi untuk TK, jenjang TK ini formatnya beda ya dengan SD, SMP. Formatnya beda. Kemudian bisa pendampingan bagi yang belum bisa membaca. Ada pendampingan dari guru atau orang tua. Begitu ya Bu Yuli. Terima kasih Pak. Ya, semoga itu TK, SD kelas 1 sama SD kelas 2, Pak. Kelas 2 gitu ya. Oh iya. Jadi TK, SD kelas 1, SD kelas 2 boleh ada pendampingan. Boleh dari guru, dari orang tua, atau dibacakan. Iya. Terima kasih Bu Yuli atas jawabannya. Nah ini masih banyak yang bertanya ini di kolom chatnya. Saya bacakan. Kita batasi berapa Pak Yatmo? Ini udah jam. Ada apa mau lanjut terus ya Bapak Ibu CGP? Ya, semangat ya. Semangat ya. Kayaknya semakin malam semakin semangat ya. Bu. Iya. Semakin ini ya. Semakin malam semakin semangat. Ya, saya bacakan Bu Yuli. Mohon izin bertanya, ini dari
Bu Nidit kayaknya dari kelas 12 berapa ini ya? 06. Ya. Baik, pertanyaannya bagaimana format notulennya? Apakah boleh menyesuaikan format rapat di sekolah? Nah, yang pertama ini format notulen. Yang berikutnya yang kedua, apakah perlu upload foto atau dokumentasi? Jika perlu, maka diupload pada link kolom yang mana? Nah, atas jawabannya diucapkan terima kasih banyak. Nah, ini dipersilakan, monggo, Yuli. Mungkin PP yang lain bantu. Oh ya, bantuin ya. Ya, bantuin. Ya, dipersilakan Pak Budi Iya, saya Wijaya. bantu. Oh, Saya ya. bantu Bu menjawab Devi. boleh ya? Lila ya. Boleh, Iya. boleh Ya, dong. Boleh Saya dong. bantu menjawab silakan. ya, Bantu aja. Pak Tik. Oke. Udah saya jawab di bawah. Kebetulan Bu Ninit ini juga JGP dari saya. Oh, Jadi untuk nggih. format ini supaya kompak satu dengan yang lain, mungkin ya kalau di sekolah belum ada format notulen atau mungkin masih mencari format notulen, maka akan dibuatkan untuk PP. Kita memfasilitasi begitu. Kalau untuk foto dan dokumentasi, biasanya insya Allah tiap-tiap teman-teman PP, rekan PP sudah punya ini ya, second place untuk di drive. Jadi bisa disimpan di situ dulu. Jadi seumpama butuh apa-apa bisa langsung diambil. Jadi kan sudah punya ya, masing-masing teman-teman PP juga punya drive. Saya juga pernah nge-share ke Bu Nini dan tim JGP 120B. Di situ ada drive dan bisa digunakan untuk simpan-simpan data. Jadi backup datanya lebih mudah begitu. Ya, itu saja sih Pak Tik. Sudah saya jawab di bawah juga itu. Oh Mungkin dari iya. bawah ya. Ya, terima Ya, kasih, Devi. kembali Mudah-mudahan Pak Bu Ninit Tik. jelas. Ini sudah dijawab sendiri. Iya, Ya, sudah dijawab. sudah Saya ketik jawab. juga. Iya, saya diketik Iya, juga. siap. Mudah-mudahan terjawabkan. Baik, terima kasih Bu Ninit atas atensi pertanyaannya yang luar biasa. Ini masih ada ini gimana ini? Saya bacakan ya. Mohon izin tanya ini dari Bapak Muhammad kayaknya ini. Mohon izin tanya, apakah kepala sekolah harus mengikuti setiap PI dari CGP yang ada di sekolah yang sama? Nah, ini monggo dipersilakan. Hai ya Pak Tik. Nggih, monggo. Apa kepala sekolah harus mengikuti, sorry kok saya keliru ya, apa kepala sekolah harus mengikuti Setiap kegiatan PI PI gitu ya? nggih, Setiap PI nggih, gitu nggih. ya? Ya, betul. Setiap PI. Nah, yang diharuskan itu sebenarnya yang mendatangkan kepala sekolah yaitu seperti PI 2. Ya, PI 2 itu memang harus karena kan menyangkut tentang visi sekolah. Di Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tidak mewajibkan kepala sekolah hadir, ya nggak perlu hadir. Misalkan kalau, tapi kepala sekolah saya pengen tahu apa sih itu mereka ngobrol tentang apa sih CGP sama PP, ya silahkan monggo kita terbuka. Jadi kita kita menyambut baik kepala sekolah yang mendukung CGP-nya ataupun program guru penggerak seperti ini. Seperti itu Pak Tik. Iya, seperti itu Bu. Ya, baik. Mudah-mudahan Pak Muhammad ini jelas. Jadi kepala sekolah boleh ya mengikuti, boleh dipersilakan. Tapi untuk yang diskusi dengan kepala sekolah yang PI 2 besok, lah itu sebaiknya mengikuti. Seperti itu Bu. Nah, baik. Masih ada ini pertanyaan. Saya bacakan. Mohon bertanya dari siapa ini? Dari Ibu Sriyati. Prakarsa perubahan itu berapa yang kita diskusikan? Ya, monggo. Siapa yang mau menjawab ini? Bu Ila atau Bu Yuli? Bapak Ibu. Silakan Bu Ila. Bapak Ibu PP boleh silakan. Prakarsa perubahan berapa yang kita diskusikan? Pada intinya prakarsa yang Bapak Ibu buat sesuai dengan modul 1.3 itu yang Bapak Ibu upload. Ya, Bapak Ibu mau tekankan yang mana? Ini kan diskusi ya Bapak Ibu ya. Boleh semuanya. Boleh ini karena itu nanti akan disinkronkan dengan visi sekolah yang sudah ada. Kan itu review ceritanya. Apakah sudah berpihak pada murid? Apakah pembelajaran itu sudah
sesuai dengan kodrat murid ya, kodrat zaman dan kodrat seperti itu. Jadi boleh di prakarsanya atau visinya Bapak Ibu CGP yang mana boleh sesuai dengan Bapak Ibu yang sudah upload di modul 1.3 seperti itu. Jadi menambahkan Pak Tik? Ya, silakan Ya, untuk silakan. Oke. Mungkin tadi sudah direview sama Bu Yuli sama Pak Budi ya. Bapak Ibu itu CGP itu memandu diskusi dulu. Jadi memandu diskusinya untuk mereview visi sekolahnya itu sudah sesuai apa belum dengan konsepnya KHD yang sudah Bapak Ibu pelajari mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Jadi Bapak Ibu memandu diskusi dulu. Seperti Bapak Ibu waktu dipandu di modul 1.1 sampai 1.3 Bapak Ibu belajar. Nah, sekarang Bapak Ibu itu menularkan caranya mereview. Seperti itu. Baru nanti kesimpulannya. Jadi kalau menurut kami bukan berapa banyak yang Bapak Ibu sampaikan, tapi akan berapa banyak input atau masukan yang Bapak Ibu dapatkan terkait visi dan misi sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun dari rekan guru, karena di akhir nanti kan Bapak Ibu diminta untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bunda Ila atas bantuan menjawabnya. Jadi tidak berapa, tapi masukannya sudah didapatkan dari 1.1 sampai 1.3 itu. Mudah-mudahan terjawab dengan pas dari jawaban dua narasumber tadi. Nah, ini masih ada ini ya, saya bacakan. Apakah pendampingan hanya 1 hari langsung tercover semua materi pendampingannya? Apakah pendampingan hanya 1 hari langsung tercover semua materi pendampingannya? Ini ada yang sudah menulis kolom chat, yaitu Ibu Triwahyuni yang sudah menulis pertanyaan tadi. Terima kasih untuk Bu Triwahyuni. Saya persilakan kepada rekan-rekan PP untuk memberi jawaban. Dipersilakan. Bu Yuli bisa atau Pak Budi, monggo. Oke, Pak Tik, mohon izin. Oke. Untuk waktunya memang disesuaikan. Harapannya emang sehari selesai waktu itu. Artinya dalam waktu 3 jam itu kami harapkan selesai. Artinya tadi yang poin terakhir itu menyimpulkan. Itu yang paling penting itu Bapak Ibu. Jadi panjenengan ketika sudah di forum diskusi berjalan, sambil punya gambaran, catat semua kata kunci yang sudah disampaikan teman-teman guru dan kepala sekolah, kemudian jangan simpulkan. Ya, itu yang paling penting itu. Nanti ketika menyimpulkan itu, nanti sudah istilahnya menjadi satu visi. Jadi harapan kami memang ya selesai di hari itu, memang jangan nggak berlarut-larut. Makanya kegiatan ini kan kita gelar dulu sebelum PI dilaksanakan. Itu Pak. Jadi intinya belajar buka-buka LMS dulu Pak nih dari CGP-nya. Iya, jadi nanti sudah tiap-tiap CGP sambil membuka-buka modulnya, kemudian dilihat format-formatnya itu yang di LK-LK-nya, sesuaikan dengan tugas panjenengan. Saya kira semua sudah jenengan laksanakan, tinggal ini merangkum saja sebenarnya kalau saya simpulkan itu. Iya ya. Terima kasih Pak Budi. Apa ada tambahan dari teman-teman PP yang lain? Ya, tambahan Pak Tikno. Iya, silakan. Iya, tadi benar yang disampaikan Pak Budi ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan itu PI2 ini ada 4 fokus pendampingan. Masing-masing fokus pendampingan itu sudah diberi waktu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nyimak dengan baik, itu per fokus pendampingan itu ada menit. Nah, kita ada langkah-langkahnya gitu Bu. Memang iya betul, langkahnya seperti itu. Jadi diharapkan semua mengcover ada
diberi waktu hanya 3 jam, 45 menit. Nah, untuk selebihnya bisa berdiskusi teman-temannya sesama rekan sejawat ataupun kepala sekolah seperti itu sih, Kak Ibnu. Oh iya, baik. Kalau bisa saya simpulkan, jadi DPI ini terfokus pada 4, ya, 4 3 diskusi yang 1 kesimpulan tadi ya. Dan ini nanti kan PPT-nya dikirim sehingga bisa dipelajari sebelum kegiatan PI. Mudah-mudahan lebih sukses dari PI yang pertama. Baik, bagaimana ini Bu Yuli? Apa masih Ini, dilanjut? Pak, Ya. terakhir kali ya, ini ada yang japri sama kan mungkin malu-malu kali ya Pak Tik. Oh iya, silakan Jadi Bu. ini ngomong gini, dia mengapresiasi PP mengadakan seperti ini kalau bisa sebelum PP 3, 4 sampai ke 6 itu juga diadakan seperti ini, katanya seperti itu Pak. Gimana Pak Ketua? Oh iya. Itu aja sih Pak Ketua, Ya, mungkin sangat luar malu-malu biasa. gitu. Iya, sangat luar biasa. Memang kegiatan ini yang pertama kan tujuannya untuk kebaikan bersama, Bu Yuli. Jadi untuk PP-nya juga sukses, untuk CGP-nya juga sukses. Makanya kita adakan pertemuan seperti ini, meskipun lewat virtual. Ya, bagus. Terima kasih atas atensinya. Semoga terkabul apa yang dicita-citakan tadi. Doanya terkabul. Amin. Amin. Masih bisa dilanjut atau kita batasi ini, Bu? Satu lagi atau ini sudah menunjukkan pukul 9 kurang 3 menit? Udah kali ya? Udah, mungkin udah kita tutup nanti Sedikit mungkin Bu bisa. Yuli, Pak Tek, Oh mohon izin. iya. Oke, jadi teman-teman CGP panjenengan mulai sekarang besok nanti bisa mengkondisikan nantinya kepala sekolah dengan teman-teman guru itu nanti jenengan untuk yang CGP yang lebih dari 1 ini ada plus minus. Nah, plusnya itu bisa bersamaan tadi sudah disampaikan Bu Yuli dan teman-teman. Untuk yang CGP yang sendirian ya nanti mengkondisikan. Artinya jadwalnya dalam satu kelas itu jangan sampai crash gitu. Manfaatkan mulai tanggal 2 sampai tanggal 10 itu diatur dalam grupnya masing-masing. Silakan berkoordinasi dengan PP-nya masing-masing, Pak ya. PP-nya masing-masing. Pastikan di sana ada kepala sekolah yang hadir, begitu. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Iya. Baiklah. Penambahkan Ya, dikit. dipersilakan. Iya. Satu lagi aja Pak, jam 9 pas ya, walaupun Iya. ngantuk Oke, sebenarnya. oke. Ini kalau tadi kan banyak yang bertanya nih, kalau bagaimana kalau di satu sekolahan ada 2 CGP gitu ya, 2 CGP. Iya. Misalnya tadi di SMP, misalnya SMP 1 Gadangan tadi kan ada 2 CGP gitu. Kalau misalnya supaya kepala sekolah juga bisa menghadiri semuanya, jadi nggak bolak-balik, monggo didiskusikan. Kalau didiskusikan dengan PP-nya, nanti antar PP akan kontak kok gitu. Kita nanti akan Iya. kontak. Betul, Semisal iya. bisa kita saling melobi nantinya. Iya, Intinya iya. kita saling memudahkan kok satu sama lain, Iya. ya. Itu saja. Iya, Jadi iya. teman-teman CGP semangat selalu, ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Devi. Jadi tadi sudah dijawab di awal pertanyaan Bu Siti Khotijah. Di satu lembaga ada 2 CGP, ada 2 PP, supaya kepala sekolahnya itu tidak ikut 2 kali, maka enaknya bagaimana itu bisa dibicarakan dengan teman PP, kemudian teman PP saling kontak dengan PP yang lain sehingga saling enak. Jadi sama-sama enak gitu. Jadi tidak merasa terbebankan. Jadi bisa komunikasi. Ya, intinya seperti itu. Yang penting kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Baik. Sebelum saya kembalikan ke MC, ada ini sedikit kata mutiara dari saya. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini nanti antara CGP dan PP diberi oleh Allah sehat walafiat sehingga bisa menjalankan tupoksinya masing-masing.
Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan CGP yang sudah antusias sampai pukul 21. Dan kepada rekan-rekan PP saya sampaikan terima kasih juga, sehat, semoga sukses dan bahagia. Sebelum saya serahkan kepada pembawa acara, ini ada pantun beli nasi ikan babat. Cakep. Terima kasih CGB hebat. Ye, cakep. Saya akhiri, Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembalikan ke pembawa acara, Oke. monggo. Baik, terima kasih Pak Tikno. Ini saya masih dapat satu request lagi, mungkin bisa dijawab ya teman-teman PP ya, untuk kebijakannya ya. Ini ada salah satu teman CGP kita yang maaf ini kondisi mungkin kebanjiran gitu. Nah, nanti kita kontak aja ya kalau apa kebetulan memang sekolahnya belum bisa ditempati, ya kita aturlah supaya antar PP dan CGP ini bisa melaksanakan tapi tetap tidak mengganggu yang ada gitu ya. Bagaimana? Begitu saja atau seperti apa? Yang penting bisa komunikasi, Bu. Ya, Yang penting kita kita komunikasikan komunikasi. dulu. Ya, Jadi komunikasi jangan, aja. jadi untuk teman-teman CGP jangan kecil hati. Kita akan memudahkan kok. Adanya PP kan untuk memudahkan teman-teman sekalian. Iya. Iya. Barang Iya, siapa yang terima- memudahkan nanti akan dimudahkan begitu kan ya. Ya, amin. Amin Ya, ya Allah. ya, amin ya Allah. Baik. Semangat selalu untuk teman-teman CGP dan semangat juga untuk rekan-rekan PP. Yuk, kita semangat membantu teman-teman CGP ya. Baik, itu saja dari kami dan semoga manfaat dan teman-teman sekalian monggo ketika memang ada yang perlu dibicarakan lagi, silakan konsultasikan dengan rekan PP sekalian. Insya Allah rekan PP Sidoarjo ini selalu konfirmasi kok dari masing-masing CGP ada kendala apa. Yang pasti dari kami adalah kita menekankan psikologi positif ya, di mana nggak ada yang namanya permasalahan tanpa pemecahan. Kami pasti akan memecahkan bersama-sama. Dan semoga energi positif itu juga mengalir pada teman-teman sekalian. Ya, Itu ya. amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Boleh di itu kok Bu Devi. Bu Baik. Devi, sorry. Doa Boleh, ya, doa ya. misalkan belum, iya doa dulu ya. Iya Misalkan dong. belum masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kita bisa di grup kok ya. Iya, Grup CGP betul. 7 itu. Lanjut Nah, di jadi grup. kan semua ada. Boleh. Betul. Itu aja sih Bu Devi. Thank you. Itu saja, monggo. Nanti biasanya kan ini ya, kontak-kontakan dulu dengan teman, ada grup yang ada PP dan mungkin ada yang nggak PP, nggak apa-apa. Nanti saling dikontak aja teman-temannya. Kita akan membantu kok. Jadi adanya PP ini untuk memudahkan teman-teman CGP sekalian. Itu saja sih. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi doa agar semua pendampingan PI 2 ini berlangsung dengan sangat baik dan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk Abah Suyatno Al-Mukarram. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan ini. Bagi yang beragama Islam, kita baca tasawuf bersama-sama, dan bagi yang lain kita sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, malam ini, yang penuh dengan keakraban ini, bahagia ini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun,
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah dan kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram Bapak Suyatno. Selanjutnya teman-teman mungkin ada ini ya, mengabadikan momen sebelum pendampingan. Jadi bisa di on kamera semuanya? Bisa ya, di on baik, kamera. ya, baik. Kelihatan CGP saya berbinar sih, senyum-senyum. Baik ya, untuk saya nggak tahu nih apa halaman keberapa, tapi saya 4 kali ya, tik ya. 1, 2, 3, cis. Oke, sebentar, saya screenshotkan dulu. Bentar, saya kirim di mana? Ya. Tunggu ya, kurang 1 lagi. Ini kurang 3, ding. Lanjut. Tunggu. Ini halaman kedua. Senyum. 1, 2, 3. Iya. Kurang 2. Tunggu, teman-teman. Banyak ya? Iya, 4 halaman di sini, Pak. 1, 2, 3. Tuh, Pak Samsudin kelihatan tegang banget. Semakin lama, semakin malam semakin tegang, Mbak. Iya, lanjut. Nah, saya lihat satu-satu ini. Iya. Tuh, yang ini yang keempat ya. Tuh, 2, 3. Baik. Oke, sudah fix dari 4 halaman. Baik, teman-teman, terima kasih atas atensinya. Hari ini 91 sudah hadir di forum ini. Semoga Allah memberikan keberkahan ya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sukses selalu, sukses kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Nuh. Terima kasih teman-teman. Thank you. Besok Sidoarjo ulang tahun ya. Bapak Ibu PT, sami-sami. Baik, izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.